Apa kabar, apa kabar, apa kabarmu? Kabar baik, kabar baik, kabarku baik. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Apa kabarmu? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, tentu saja kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman, tidak kalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita diberi kesempatan Allah untuk masih berada di bulan mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Karena tidak semua teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa menikmati bulan Ramadan. Ya, maka bersyukurlah kita untuk nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Nah, teman-teman, menemani puasa teman-teman di hari-hari akhir ini, Bunda Apin akan berkisah untuk teman-teman semua. Ya, insya Allah kisah ini akan membuat kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai Rasulullah, dan tentu saja semakin mencintai agama Islam. Buat apa sih Bunda kok kita harus mendengarkan kisah-kisah para sahabat? Kan cukup saja kita mendengarkan kisah Rasulullah. Kenapa kita harus mendengarkan kisah para sahabat? Karena dari para sahabat kita akan mendapatkan teladan, kita akan mendapatkan contoh, kita akan mendapatkan inspirasi bagaimana sih cara sahabat mencintai Rasulullah. Apa sih yang dilakukan sahabat ketika mencintai Rasulullah? Nah, itu akan kita dapatkan ketika kita membaca kisah para sahabat. Nah, sahabat siapa sih yang mau dikisahkan Bunda hari ini? Kita intip dulu ya. Tada! Iya. Bunda Apin sedang membawa buku 64 Sahabat Teladan Utama. Ini ada di jilid ke-9. Buku ini diterbitkan oleh Sigma Daya Insani. Nah, judulnya apa nih? Para Pemburu Surga. Tidak hanya berburu kelinci, tapi berburu surga, teman-teman. Siapa yang mau ikut? Yuk ikut. Teman-teman, di sini ada kisah sahabat 9 ya. Ada Mus'ab bin Umair, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umar, Suhaib, Mu'az bin Jabal, Miqdad bin Amr, dan Hamzah. Tapi pada kesempatan kali ini Bunda Apin akan berkisah tentang satu sahabat dulu ya. Kira-kira siapa? Kita ambil yang paling atas ya. Kita mau mendengarkan kisah tentang Mus'ab bin Umair. Siapa? Iya, Mus'ab bin Umair ya. Nah, teman-teman, insya Allah teman-teman yang sudah mendengarkan akan semakin mencintai sahabat kita ini. Nah, yang belum pernah mendengarkan kisah Mus'ab bisa menjadi ilmu pengetahuan deh untuk kita. Yuk, kita mulai saja yuk. Kita taruh dulu bukunya ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, yuk, sebelum Bunda Apin bercerita, kita cek konsentrasi dulu ya. Oke, siap. Siapa yang menciptakan langit? Allah.
Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang membuat bakwan? Iya, yang membuat bakwan mama, betul. Dilanjut lagi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Siapa yang menciptakan rumput? Allah. Siapa yang membuat sirup? Benar, iya mama yang mau sirup. Tapi sirup sama bakwannya kita simpan dulu ya untuk berbuka puasa. Jangan diambil lalu diminum dan dimakan sekarang. Gak bahaya tah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kisah tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Teman-teman, sahabat kita semua, Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang tampan. Nah, termasuk pria idaman. Tentu saja menjadi pria idaman bukan hanya karena Mus'ab berwajah tampan, tapi Mus'ab juga pemuda yang kaya raya. Mus'ab selalu mengenakan pakaian yang mewah. Setiap dia keluar, orang-orang memandang Mus'ab. Mus'ab, sungguh dia pemuda yang beruntung. Lihat, baju yang dikenakannya sangat mewah. Iya, bukan hanya itu saja. Bau parfumnya sangat harum. Aku yakin parfum yang dipakai Mus'ab ini parfum yang mahal juga. Teman-teman, apa-apa yang dikenakan Mus'ab semuanya serba mewah, mulai dari pakaian hingga parfum. Jadi setiap kali dia berjalan di Mekah, keluar dari rumahnya, Mus'ab bin Umair menjadi sorotan, menjadi perhatian, dan semuanya saling berbisik, saling berkomentar tentang keberuntungan Mus'ab yang mendapatkan kemewahan dunia. Tapi sejak Mus'ab bin Umair mulai sering datang ke rumah Al-Arqam, mengetahui dakwahnya Islam Rasulullah, dan mulai jatuh cinta dengan Islam, Mus'ab bin Umair akhirnya masuk Islam. Nah teman-teman, ternyata dalam keislaman Mus'ab bin Umair, keluarganya belum tahu masuk Islamnya masih disembunyikan. Hingga suatu saat ada yang mengetahui langkah Mus'ab bin Umair menuju rumah Al-Arqam. Nah, lalu orang tersebut melihat Mus'ab bin Umair melakukan gerakan sholat. Akhirnya kecurigaannya pun benar. Pasti Mus'ab bin Umair sudah mengikuti ajaran Muhammad. Itu kan gerakan ibadah yang biasa dilakukan Muhammad. Aku harus lapor kepada ibunya. Maka orang ini yang bernama Utsman bin Tolhah pun segera datang ke rumah ibu Mus'ab bin Umair. Bu, aku punya kabar penting. Kabar apa itu, wahai Utsman bin Tolhah? Aku melihat anakmu Mus'ab masuk ke rumah Al-Arqam. Dia sudah masuk Islam. Apa ibu sudah tahu tentang keislamannya? Apa? Kata siapa? Aku tidak yakin
Dia adalah anak yang penurut. Dia bukan anak yang pembangkang. Tidak mungkin dia masuk Islam tanpa sepengetahuanku dan tanpa sepertujuanku. Begitu kata Ibu Mus'ab. Nah, akhirnya Utsman bin Tolha pun berkata, Wahai ibu, aku menyaksikan dengan mata dan kepalaku sendiri. Dia datang ke rumah Al-Arqam, lalu dia melakukan gerakan ibadah yang biasa dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya. Aku yakin dia masuk Islam, mengikuti agamanya Muhammad. Teman-teman, akhirnya saat itu Mus'ab bin Umair pun datang ke rumah. Dan ibunya sudah siap dengan pertanyaannya kepada Mus'ab. Wahai anakku Mus'ab, apakah benar engkau telah mengikuti Muhammad? Apakah Mus'ab gentar? Apakah Mus'ab akan berbohong kepada ibunya? Tidak. Mus'ab pun menjawab pertanyaan ibunya. Benar ibu, aku telah mengikuti ajaran Rasulullah. Selama ini memang aku menyembunyikan keislamanku. Tapi sepertinya saat ini adalah saat yang tepat untuk aku berterus terang kepada kalian semua yang ada di sini bahwa aku telah mengikuti ajaran Rasulullah. Aku telah memeluk agama Islam. Ibunya kaget. Tidak mungkin, Mus'ab. Tidak mungkin. Keluar engkau dari agama Islam. Keluar engkau dari ajaran Muhammad. Atau engkau akan kucabut segala fasilitas yang telah aku berikan. Kira-kira sahabat Mus'ab akan memilih fasilitas dari ibunya atau tetap memilih Islam? Mus'ab tetap memilih Islam. Akhirnya kakaknya tidak yakin kalau adiknya tetap memilih Islam karena menurut kakaknya Mus'ab terbiasa hidup mewah. Lalu kakaknya yang bernama Abu Aziz pun berkata, ibu, aku tidak yakin dengan keislamannya. Tidak mungkin dia mau meninggalkan kemewahan yang kau berikan. Bukankah dia selama ini terbiasa dengan hidup mewah? Terbiasa dengan fasilitas-fasilitas yang kau berikan? Tidak mungkin dia bisa hidup tanpa kemewahan dan fasilitas itu, wahai ibu. Tapi ternyata Mus'ab bin Umair tetap memilih pada Islam. Ya, teman-teman. Nah, itulah salah satu bukti kecintaan Mus'ab kepada Allah, Rasulullah dan juga Islam. Akhirnya Mus'ab ditangkap, dikurung di gudang, disiksa, dipukul. Bukan hanya itu, diseret dipukuli sampai kulitnya pecah-pecah, ada yang terkelupas. Tapi Mus'ab bin Umair tetap teguh kepada pendiriannya, tetap teguh mencintai Islam. Hingga akhirnya Mus'ab bin Umair dilepaskan. Para sahabat pun menangisi kondisi Mus'ab bin Umair. Ada sahabat yang berkata, terharu melihat keadaan Mus'ab bin Umair saat ini. Mus'ab, dulu dia adalah pemuda yang tampan, pemuda yang gagah, memakai baju kemewahan, parfum yang harum. Tapi sungguh berbeda keadaannya ketika dia sudah masuk Islam. Kini kulitnya terkelupas, jalannya tertatih-tatih, dan dia hanya memakai baju seadanya. Melihat itu, Rasulullah pun mencintai Mus'ab. Rasulullah pun terharu dengan pengorbanan Mus'ab. Teman-teman, pencabutan fasilitas dan kemewahan, penyiksaan tidak melunturkan keimanan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tetap menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Hingga pada suatu hari ketika Rasulullah memilih para sahabat untuk dijadikan duta keislaman,
untuk dijadikan pendakwah ke Madinah yang saat itu masih bernama Yathrib, Mus'ab adalah salah satu sahabat yang dipilih oleh Rasulullah dan terkenal menjadi duta pertama Islam. Akhirnya Mus'ab pun berjanji kepada Rasulullah akan melaksanakan dakwah dengan sebaik-baiknya di kota Yathrib. Dan akhirnya Mus'ab pun datang ke Yathrib dengan penuh semangat. Di sana sahabat kita Mus'ab bin Umair mengajarkan Islam, mengajarkan tata cara sholat, mengajarkan mengaji, dan itu tidak mudah karena Mus'ab harus mengetuk pintu satu persatu, ya, dari rumah ke rumah. Kalau bahasa sekarang door to door. Nah, teman-teman, tapi karena keramahan Mus'ab, ya, akhirnya banyak orang-orang di Mekah, orang-orang di Madinah yang ikut Mus'ab, ya, memeluk agama Islam. Masya Allah, akhirnya hampir seluruh orang-orang yang ada di Madinah ikut masuk Islam. Sehingga pemimpinnya pun ketika marah, ada nih 2 orang yang tidak suka dengan dakwanya Mus'ab bin Umair. Nah, siapa dia? Dia adalah Sa'ad dan Usaid. Mereka berdua sudah buat tombak. Mereka sebenarnya ingin memerangi Mus'ab bin Umair. Tapi ketika Mus'ab bin Umair menawarkan untuk diskusi, ternyata mereka berdua mau berdiskusi. Setelah diskusi dan Mus'ab membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, mereka tersentuh, mata mereka berbinar-binar, dan mereka pun berkata, "Sungguh indah apa yang engkau baca, wahai Mus'ab. Lalu apa yang harus aku lakukan ketika aku ingin mengikuti ajaran ini, ketika aku ingin mengikuti Islam?" Maka sahabat kita berkata, "Mandilah, bersihkan badanmu, bersihkanlah pakaianmu, dan engkau harus mengucapkan 2 kalimat syahadat." Maka dilakukanlah perintah Mus'ab bin Umair. Mereka mandi, akhirnya membersihkan diri, dan di hadapan Mus'ab bin Umair mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan karena pemimpin ini masuk Islam, ketika dia tanya kepada para pengikutnya, "Wahai pengikutku semua, apa pendapatmu tentang kepemimpinanku?" Ketika itu pengikutnya menjawab, "Wahai pemimpin kami adalah orang yang bijaksana. Pemimpin kami adalah orang yang selalu kami ikuti pendapatnya. Maka ucapan kalian itu haram bagiku saat ini, kecuali kalian mengikuti apa yang sedang aku ikuti. Sesungguhnya aku telah mengikuti ajaran yang dibawa Mus'ab bin Umair, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah." Pengikutnya pun terkaget-kaget. Maka dengan ikhlas hati mereka semua mengikuti Sa'ad. Mereka semua akhirnya masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillah, Allah beri kesuksesan kepada sahabat kita Mus'ab bin Umair untuk mengislamkan orang-orang yang ada di Madinah. Hingga orang-orang yang ada di Madinah, meskipun belum pernah bertemu Rasulullah, mereka sangat mencintai Rasulullah. Hingga kita tahu peristiwa hijrahnya Rasulullah, mereka sudah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah. Mereka rindu ingin bertemu dengan Rasulullah, padahal mereka belum pernah jumpa, mereka belum pernah melihat wajah Rasulullah. Teman-teman, insya Allah kita juga termasuk umat-umat yang merindu Rasulullah, umat-umat yang mengharap syafaatnya Rasulullah.
Maka yuk kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti ajaran Rasulullah dan meneladani akhlak-akhlak baik Rasulullah. Teman-teman semua pengen kan masuk surga bareng Rasulullah? Siapa yang ingin masuk surga bareng Rasulullah? Ya, tentunya kita semua rindu ingin berjumpa, ingin bertetanggaan dengan Rasulullah di surga. Seperti sahabat-sahabat teladan kita. Nah, insya Allah nanti kita reunian di surga ya teman-teman ya. Kita bersama-sama dengan Rasulullah. Karena kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Tapi ketika mencintai Rasulullah tentu ada syaratnya. Ya, kita harus mengikuti akhlaknya Rasulullah. Loh, apalagi? Iya, baca sholawat. Bila ingin melihat Nabi di dalam syurga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam syurga, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat dapat syafaat, teguhkanlah cinta pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan ragu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Nah teman-teman, yuk kita perbanyak baca sholawat dan ikuti akhlak Rasulullah. Insya Allah kita akan dipertemukan Allah kepada Rasulullah nanti di surga. Kalau ketika teman-teman nanti ketemu Rasulullah di surga dan sekiranya di sana tidak ada Bunda Atin, dicari ya, sampaikan salamnya Bunda Atin. Salam rindu ingin jumpa kepada Rasulullah. Insya Allah kesaksian teman-teman atas kisah-kisah Rasulullah yang Bunda Atin sampaikan akan menjadikan Rasulullah ingin bertemu juga dengan Bunda Atin. Nah teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari Bunda Atin, kisah tentang sahabat kita Mus'ab bin Umair. Semoga semakin meneguhkan kecintaan kita kepada Allah, Rasulullah, dan tentu saja agama Islam. Yuk semangat puasanya, semoga Allah sampaikan kita hingga ujung Ramadan dan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ramadan, ya Rabbi, sampaikan umur kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.